narasi video, memahami GERD dan cara mengatasinya. Musik, host, nyeri pada bagian dada seringkali dikaitkan dengan penyakit jantung. Tetapi, tahukah kalian bahwa rasa sakit di bagian ini tidak selalu berkaitan dengan serangan jantung, tetapi juga bisa saja terjadi karena penyakit lain seperti misalnya gastroesophageal reflux disease atau GERD. Di video kali ini, kita akan mendapatkan penjelasan dari dokter spesialis gastroenterohepatologi, Dr. Budi Santoso. Dr. Budi Santoso. Iya, jadi kalau kita bicara soal penyakit GERD, artinya adalah suatu penyakit yang saat ini menjadi tren di tengah masyarakat kita, yang juga termasuk kelompok penyakit akibat asam lambung atau acid related disease. GERD adalah suatu keadaan di mana pasien tersebut merasakan panas dada seperti terbakar dan mulutnya terasa pahit. Ini terjadi karena memang adanya isi lambung yang balik arah dari lambung ke kerongkongan. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa kita cegah. Bagaimana cara mencegahnya? Pertama adalah kita menghindari makanan-makanan yang meningkatkan produksi asam lambung, seperti misalnya makanan yang mengandung kafein. Kemudian, kita juga menghindari makanan-makanan yang menyebabkan pengosongan lambung menjadi terlambat atau adanya pelemahan klep antara kerongkongan dan lambung kita, seperti misalnya makanan mengandung coklat dan keju. Kemudian, di satu sisi adalah gaya hidup ya. Misalnya, kebiasaan habis makan langsung tidur, itu pun juga akan memicu terjadinya reflux atau balik arah tersebut. Kegemukan juga akan menyebabkan reflux itu mudah terjadi. Dan satu lagi, tentu aktivitas olahraga. Olahraga harus teratur, konsumsi alkohol harus dikurangi, dan juga konsumsi rokok harus dikurangi. Jadi, inilah kondisi-kondisi bagaimana kita bisa mencegah agar GERD kita tidak kambuh, terkendali, dan kita bisa terbebas dari GERD. Host. Oh, jadi penyakit ini diakibatkan oleh asam lambung yang berbalik arah dari lambung ke kerongkongan ya. Lalu, bagaimana cara mengatasi GERD saat menyerang penderitanya, Dok? Dr. Budi Santoso. Prinsipnya, dalam menangani pasien-pasien dengan permasalahan lambung ini ada dua hal. Pertama adalah memang perubahan gaya hidup tadi. Jadi harus mengurangi konsumsi yang meningkatkan produksi asam lambung. Seperti kafein, itu harus dihindari. Kemudian faktor stres itu juga bisa menyebabkan kecemasan yang membuat produksi asam lambung meningkat. Jadi harus ada pengendalian diri. Kemudian yang tadi saya sebutkan, harus mengontrol berat badan kita. Gaya hidup ini harus diperhatikan. Kemudian tentu obat-obatan. Obat-obatan digunakan untuk mengurangi produksi asam lambung. Dengan gaya hidup dan obat penurun produksi asam lambung, yang terpenting diketahui oleh masyarakat adalah kita butuh waktu untuk menekan produksi asam lambung tersebut. Artinya, pengobatan itu harus jangka panjang, paling tidak sekitar 6 sampai 8 minggu. Biasanya pasien merasa 2 minggu sudah enak, lalu tidak kontrol lagi ke dokter. Jangan, karena untuk benar-benar menekan produksi asam lambung, demi proses penyembuhan penyakit kita, itu membutuhkan waktu paling tidak 6 sampai 8 minggu. Host, di warung dan toko obat banyak sekali tersedia obat dalam bentuk sirup untuk mengatasi asam lambung. Apakah obat-obatan ini efektif untuk menyembuhkan penderita gede? Dr. Budi Santoso. Ya, jadi kalau kita lihat obat-obat untuk mengatasi permasalahan lambung kita ini memang bermacam-macam. Pertama adalah obat yang sifatnya untuk menetralkan asam lambung, yaitu antasida. Antasida ini memang ada bentuk sirup. Ketika saya tanyakan kepada pasien, kadang pasien mau yang tablet atau sirup, tapi sekali lagi itu sifatnya hanya sesaat saja. Jadi ketika asam lambung tinggi, kita minum antasida baik bentuk tablet maupun sirup, asamnya bisa dinetralkan sehingga pasien merasa lebih nyaman saat itu. Kemudian ada lagi obat yang memang sifatnya melapisi dinding lambung. Namanya sukralfat. Sukralfat ada yang bentuknya tablet dan ada bentuk sirup. Itu pun kerjanya sebagai pelapis. Yang utama justru adalah obat-obat yang bekerja untuk menekan produksi asam lambung. Seperti dulu,
ada kelompok obat yang disebut ranitidin. Nah, sekarang ada obat yang lebih kuat lagi yang kita bilang obat penghambat pompa proton, PPI, yaitu seperti omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, esomeprazole, dan rabeprazole. Bahkan sekarang sudah beredar di tengah masyarakat Indonesia obat yang memang lebih kuat lagi dari obat terdahulu, yaitu vonoprazan. Karena dia lebih spesifik lagi bekerja untuk menekan produksi asam lambung. Host, bagi penderita GERD, kondisi asam lambung naik sering didapati saat sedang tidur. Tentu, hal ini bisa mengganggu kualitas tidur. Apakah benar atau salah bahwa posisi tidur yang keliru bisa memicu asam lambung naik, Dok? Dokter Budi Santoso. Jadi sebenarnya yang saya sebutkan tadi, lambung kita ini kan seperti kantong. Makanan akan bertahan di dalam lambung kita rata-rata selama 6 jam. Jadi dalam 1 atau 2 jam, itu jumlah makanan di dalam lambung masih cukup tinggi. Oleh karena itu, anjurannya adalah seseorang itu tidur paling tidak 2 atau 3 jam setelah makan. Karena kalau tidak akan terjadi reflux ya. Kondisi ini bukan menyebabkan produksi asam lambung meningkat, tapi kalau makanan belum turun benar-benar dari lambung ke usus 12 jari, kemudian kita posisi tiduran, maka makanan akan balik arah. Balik arah inilah yang cukup berbahaya untuk kerongkongan kita. Kenapa? Karena sejatinya kalau sudah di lambung dan bertemu dengan asam lambung, pH-nya menjadi rendah, sangat asam, yaitu pH 1 sampai 2. Sedangkan kerongkongan kita sejatinya hanya bisa menerima pH antara 4 sampai 6. Oleh karena itulah, kita harus menghindari makan sambil tiduran atau habis makan langsung tidur untuk mencegah terjadinya reflux. Host, ada anggapan di masyarakat bahwa mengunyah permen karet bisa mengurangi risiko asam lambung naik atau GERD. Benar tidak, Dok? Dokter Budi Santoso. Sebenarnya hal yang mesti diperhatikan adalah proses mengunyah permen karet itu justru akan meningkatkan gas kita. Seperti kita bicara seperti ini, ada udara yang masuk ke dalam lambung. Begitupun jika kita sering mengonsumsi permen karet, cara mengunyah itu meningkatkan udara yang masuk ke dalam lambung kita. Jadi memang sebaiknya penderita yang punya masalah kembung atau begah menghindari konsumsi permen karet. Host, kadang seorang penderita GERD mendapat serangan asam lambung naik saat dirinya mengalami stres atau kondisi psikologis yang tidak nyaman. Benar atau salah nih dok, bahwa salah satu faktor pemicu terjadinya GERD adalah masalah psikologis? Dokter Budi Santoso. Jadi seperti disebutkan tadi, kadar asam lambung kita itu juga bisa tergantung dari faktor kecemasan atau anxiety. Kalau kita cemas, produksi asam lambung jadi meningkat. Oleh karena itulah, salah satu metode dalam pengobatan masalah asam lambung adalah mengusahakan pasien untuk lebih tenang. Makanya pada saat puasa Ramadan, pasien-pasien sakit lambung justru menurun tingkat kekambuhannya. Bahkan ada yang merasa jauh lebih nyaman saat berpuasa karena salah satunya adalah peningkatan ibadah yang membuat dirinya lebih tenang dan pengendalian diri yang lebih baik. Salah satu hal yang penting ketika mengalami masalah lambung adalah mengurangi kecemasan. Karena memang saya mendapatkan pasien-pasien yang ketika asam lambungnya naik, dia merasa seperti tercekik, bahkan ada yang bilang, "Waduh, saya mau mati, Dok." Di saat itu, kunci yang paling baik adalah kita tenang. Berbagai macam cara bisa dilakukan seperti berdoa, berzikir, atau dengan cara yoga. Pengendalian diri adalah poin penting agar asam lambung kita menjadi terkontrol. Demikian informasi dari saya mengenai cara menyiasati penyakit GERD kita. Saya Dr. Budi Santoso. Sampai jumpa pada episode berikutnya di channel Saran Dokter.